nggak bisa persiapan kata-kata apa yang baik buat saudara dengarkan. Cuman saya mengingat satu filosofi sebuah pohon. Ketika pohon itu sudah bertumbuh menjadi besar, lalu ranting-rantingnya lebat menghasilkan buah, maka saudara mungkin bisa tebang rantingnya, buang buahnya, lalu tebang pohonnya, tapi saudara, semua itu bersumber dari akarnya. Jadi kalau akarnya itu terus menyerap sari-sari dari tanah, maka dia akan tumbuh lagi. Jadi saya sendiri merasa bahwa Pak Un, BPH, aktivis maupun tim kerja, bahkan seluruh jemaat di sini yang saya nggak bisa sebut namanya satu persatu, itu adalah akar bagi saya. Hari ini kalau saya akan dipindah ke Surabaya, itu seperti saya bukan ditebang, tapi saya dicabut dari akar saya. Saya berdoa, Tuhan jangan saya nangis. Saya nggak bisa ngomong kalau saya nangis. Satu lagi, Pak Un itu saya kenal waktu beliau masih muda sekali. Saya hamil anak pertama, lalu anak kedua, dua anak kami diserahkan untuk beliau menjadi bapak rohani. Anak ketiga tidak sempat sebab tadi sudah ke Jawa Timur. Suami saya dengan saya berprinsip bahwa yang menjadi bapak rohani adalah orang yang sanggup mendoakan anak-anak kami, bukan membiayai anak kami, sebab biaya tentu tanggung jawab kami. Dan ya itu kayak orang bilang, kami tidak ketemu di sini. Waktu beliau menggantikan Pak Anter, waktu itu Pak Alun masih ada di sini, dia bilang, oh iya kita ketemu lagi ya, kita bikin lagi ya seperti dulu, yang dulu sempat kita cita-citakan. Itu Tuhan kasih tentang waktu yang lama untuk berpisah, lalu kemudian ketemu lagi. Dan waktu ternyata hanya selalu 2 tahun. Ini kita 2 tahun itu adalah angkanya kita 2 tahun ketemu, bisa lagi, 2 tahun ketemu, bisa lagi. Dan saya tadi sempat ngomong di kebaktian 1, seorang budak itu tahun ke-7 adalah tahun pembebasan. Tapi terus Kika Budiman bilang, Cik masa budak sih Cik? Ya saya nggak merasa diperbudak sih, tapi saya budak di Tuhan. Jadi tahun ke-7 dia akan dilepas oleh majikannya untuk pergi, dibebaskan, ya. Tapi bagi saya sendiri, saya ingin menjadi budak yang ditindik telinganya, lalu kalau boleh saya stay di sini. Tapi Tuhan tidak merencanakan itu, sehingga saya akan pergi dengan anak saya menyusul dengan suami saya. Dia sebetulnya ingin sekali hadir di sini, tapi hari ini dia harus khotbah di MRI Citra dan MRI Kertajaya. Jadi salam buat jemaat semuanya. Ya mungkin beliau akan datang kembali di sini, kita akan ketemu lagi. Saya harap ini bukan perpisahan baru selamanya. Dan saya akan nyanyi satu lagu Kemana Saja. Ini harap saya bisa selesaikan dulu ya. Lagu ini dikarang oleh Pak Tom. Di blog Pak Anton ada arti lagu latar belakang lagu ini. Kemana Saja, Tuhan pimpin. Lagu ini dikarang oleh Pak Tom waktu beliau pulang dari Amerika Utara dan bertemu dengan misionaris di kampung di pedalaman di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Beliau terheran-heran mengapa ada orang-orang yang begitu nyaman dari comfort zone-nya di luar negeri mau diutus ke tempat yang tidak enak buat dia. Tetapi karena pimpinan Tuhan, mereka taat. Menyanyi satu lagu ini ya. Kemana saja
BPH untuk maju ke depan dan kita mengucapkan ucapan terima kasih kepada Bu Dona. Saya membeli 2 buku. Satu adalah buku tentang pemikiran teologi yang mendalam, satu adalah buku tentang penggembalaan. Untuk menjadi berkat bagi Pak Ludi dan Bu Dona melayani Tuhan, ingat terus belajar dan juga melayani BPH. Jadi Gubernur yang ada di sini silakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama memegang satu buku. Kita beri kepada Ibu Dona. Apakah ada anak-anak di sini?